Maka Ramadan artinya ada dua. Yang pertama, ya Allah mudahkan jamaah Bang Permata menerima ilmu. Bapak Ibu sehat semuanya, nggak boleh marah lagi puasa ya. Maka Ramadan artinya ada dua. Yang pertama panas sekali, yang kedua ya jangan marah-marah, biasa aja lah ngomongnya. Saya ulangin ya, sama-sama fokus dulu sejenak yuk. Maka Ramadan artinya ada berapa? Dua. Yang pertama panas sekali, yang kedua menghapuskan dosa. Maka dengan Ramadan itu dosa-dosa Allah ampuni. Maka kalau ada yang tanya, ada enggak ayat yang menyatakan Allah sudah menetapkan dalam setahun 12 bulan? Ada, yaitu At-Taubah ayatnya 36. Nama-nama bulan yang 12 itu yang menamakan Arab jahiliyah kuno. Mereka menamakan bulan-bulan yang 12 ini disesuaikan dengan dua, cuaca dan kondisi. Ulangi ya, nama-nama bulan yang jumlahnya ada 12 yang menamakan Arab jahiliyah kuno dulu disesuaikan dengan dua. Pertama adalah cuaca dan yang kedua adalah kondisi. Maka 12 bulan ini adanya sebelum adanya Islam. Maka sebelum ada nama 12 bulan ini sudah ada lebih, diawali Muharram, diakhiri Zulhijjah. Muharram, Rabiul Awal, Rabiul, enak ya, tinggal ngikutin saya. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Berarti nama Ramadan sudah ada sebelum adanya. Ya Allah mudahkan jamaah nerima ilmu ya Allah. Adanya Ramadan sebelum adanya apa? Islam. Maka orang Arab menamakan kata Ramadan artinya adalah, ikuti saya, syiddatul harri, panas sekali. Jadi kalau ada yang tanya apa arti kata dari Ramadan, jawabannya adalah apa? Panas sekali, karena cuaca Arab kala itu sedang sangat apa? Panas, maka dinamakan Ramadan. Tapi setelah adanya Islam dan ada perintah puasa Ramadan, maka ulama mengkaitkan Ramadan dengan mengartikan yarmud zunub, menghapuskan dosa. Karena Ramadan adalah bulan maghfirah. Ulangi ya, Ramadan adalah bulan apa? Maghfirah. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ridhonya Allah, dosa-dosanya Allah ampuni. Maka Ramadan artinya ada
dua. Yang pertama, ya Allah mudahkan jamaah Bang Permata menerima ilmu. Bapak Ibu sehat semuanya? Nggak boleh marah lagi puasa ya. Maka Ramadan artinya ada dua. Yang pertama panas sekali, yang kedua ya jangan marah-marah, biasa aja lah ngomongnya. Saya ulangin ya, sama-sama fokus dulu sejenak yuk. Maka Ramadan artinya ada berapa? Dua. Yang pertama panas sekali, yang kedua menghapuskan dosa. Maka dengan Ramadan itu dosa-dosa Allah ampuni. Sekarang ikuti saya. Ya, ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina, sama-sama, min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ayat ini adalah perintah wajibnya puasa di bulan apa? Ramadan. Berarti puasa Ramadan itu bukanlah sunnah, tapi hukumnya ternyata dalam Islam bukan hanya puasa Ramadan yang hukumnya wajib. Ada juga puasa yang wajib, namanya, ikuti saya, kafaroh. Bukan kapa, kafa. Sini buahnya, ifrit. Bukan ifrit, ada dalam Quran. Qala ifritum minar jinni. Bukannya ifrit, tapi sini, kafaroh. Apa itu kafaroh? Kafaroh adalah melanggar sumpah dengan menyebut nama Allah. Maka gimana caranya? Dia harus memberikan 10 orang miskin makan. Jika tidak mampu, dia memberikan pakaian 10 orang miskin. Jika tidak mampu, dia bebaskan budak. Jika tidak mampu, dia puasa 3 hari berturut-turut. Puasa 3 hari berturut-turut bukan sunnah, tapi namanya puasa. Ketiga, puasa Ramadan dan puasa kafaroh bukan hanya yang wajib, tapi ada juga puasa wajib. Dia berjanji kalau tanahnya laku, dia akan puasa 40 hari berturut-turut. Ternyata tanahnya laku bahkan dengan harga yang tinggi. Maka puasa 40 hari berturut-turut bukanlah sunnah, tapi namanya puasa. Bukan najar, nazar. Sini semuanya, nazar. Jadi kalau begitu puasa wajib yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Jadi kalau begitu Ramadan perintah puasa bukan sunnah, tapi sekarang lihat ke depan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudahkan ya Allah. Ini umpama Mekah. Ini umpama Madinah. Saya ulangi. Apa nih? Mekah. Apa tadi ini? Ini Madinah. Nah, Nabi dapat wahyu usia 40 tahun. Lalu beliau berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun. Maka surat dan ayat turun di Mekah berkenaan dengan tauhid umumnya. Maka surat dan ayat yang turun di Mekah disebut, dikenal surat-surat Makkiyah. Setelah itu beliau hijrah ke Madinah selama 10 tahun. Ayat dan surat turun di Madinah umumnya tentang muamalah dan ubudiyah. Maka surat dan ayat yang turun di kota Madinah namanya surat-surat
Madaniyah. Sama-sama. Ini namanya surat-surat. Ini namanya surat-surat yang barusan kita baca bareng perintah puasa Ramadan. Turunnya bukan di sini, tapi turunnya di sini. Bisa dipahami ya? Di mana turunnya? Di sini. Ya, maksud saya sini semuanya ya. Batal puasa ada sini. Bareng-bareng ya, fokus ya. Surat yang barusan kita baca, surat Al-Baqarah 183, perintah puasa wajib di bulan apa? Ramadan. Turunnya bukan di Mekah. Turunnya di, berarti kalau begitu ayat ini Makkiyah atau Madaniyah? Tepatnya ketika Nabi berada 1 tahun di kota Madinah. Ada pendapat 2 tahun, tapi umumnya 1 tahun, berarti 13 tahun plus Bapak sehat semuanya, selangin ya. Maka Nabi berdakwah berapa tadi? 13. Lalu kemudian berada setahun di sini, turun ayat ini, berarti berapa tahun? Maka selama 14 tahun umat Islam belum ada puasa Ramadan. Nama puasanya adalah sini Asyura. Maka Asyura awal-awalnya hukumnya maka ketika perintah puasa Ramadan turun, maka Asyura hukumnya wajib berubah menjadi, maka yang wajib adalah alhamdulillah. Sini Asyura. Asyura adalah 10 Muharram. 10 apa tadi? Orang kita ribet mengucapkan Asyura, disingkat jadi Suro. Makanya bulan itu dalam kalender Jawa disebut dengan bulan Suro. Asyura jadi Suro. Yusuf jadi Syafi'i jadi Fauzan jadi, sampai nama saya Hashim masih kecil dipanggil. Ya biasa aja dong, jangan begitulah ya. Lagi-lagi ya. Berarti kalau begitu puasa Asyura itu adalah sejak Nabi Musa. Nabi Musa Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun. Allah tenggelamkan Fir'aun. Maka Nabi Musa bersyukur dengan diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan ditenggelamkan Fir'aun. Maka Nabi Musa berpuasa. Maka Fir'aun ditenggelamkan atau meninggalnya Fir'aun yaitu tanggal 10 Muharram. Sama-sama. Fir'aun wafat tanggal, makanya Nabi Musa punya umat namanya, ya Allah mudahkan terima ilmu jamaah. Umat Nabi Musa namanya, ke depan dulu ya. Nabi Ibrahim istrinya 2. Saroh, Hajar. Orang kita bilangnya bukan Saroh, Maisaroh. Ini harus dirupiah nih. Jangan lagi ya. Siapa namanya Pak? Faisal, Raja, Faisal, Maisaroh. Sini. Apa tadi ini? Saroh. Ini siapa? Dari Hajar inilah lahir Nabi Ismail. Beranak pinak keturunan sampai akhirnya lahir Nabi Muhammad. Itulah cikal bakal negara Saudi. Dari pernikahan lahirlah sosok Nabi namanya Ishak. Lahir lagi sosok Nabi namanya Yakub. Yakub itu punya julukan Israel. Isra artinya Tuhan. Isra artinya anak, Il artinya Tuhan. Berarti anaknya siapa? Tuhan. Nabi Yakub punya keturunan lagi namanya Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf akhirnya dibawa saudagar dari temuan di sumur, dibawalah ke Mesir sampai menjadi tokoh di Mesir. Maka mereka meminta, maka beliau meminta 11 orang keturunan Nabi
Yakub dari Palestina hijrah menuju Mesir, maka beranak pinak menjadi Bani. Karena Yakub julukannya Israel, maka jadinya Bani. Maka Bani Israel itu adalah anak keturunan. Jangan lagi anak keturunan. Sama-sama. Saya melebar. Al-Karimu. Yo, Faisal, yang lain diam. Al-Karimu. Ini rambutnya kayak pemain Meteor Garden ini. Nah, udah ngaji lagi ya. Sini bareng-bareng. Al-Karimu. Ibnil Karim. Ibnil Karim. Ibnil Karim. Tolong cari ada berapa karimnya. Karim itu artinya mulia. Ke saya dulu. Mulia. Bapak dari yang mulia. Punya bapak juga mulia. Punya bapak juga mulia. Sama-sama ya. Pandangan ke depan, fokus. Mulia. Anak dari yang Nabi Yusuf punya bapak Nabi. Ya Allah mudahkan. Nabi Yakub punya bapak Nabi. Nabi Ishak punya bapak Nabi. Maka kalau begitu selama ini kita kenalnya Nabi Yusuf cuma tampannya aja. Ternyata hamba yang bapaknya juga yaitu Nabi Yusuf mulia. Ya Allah mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah. Jelas ya semuanya ya. Berarti kalau begitu bahwasanya dulu yang wajib itu puasanya bukannya Ramadan tapi apa tadi? Asyura. Ulangnya apa sih? Asyura. Ikuti saya bareng-bareng. La'allakum tattaqun. Muslim naik derajatnya, mukmin naik derajatnya, muttaqin. Sama-sama. Muslim naik derajatnya. Ada nggak orang Islam tapi nggak puasa Ramadan? Maka orang Islam belum tentu tapi orang beriman sudah pasti. Maka naik lagi yaitu takwa. Sama-sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang beriman disuruh orang beriman disuruh puasa biar menjadi orang takwa. Orang takwa adalah yang paling mulia. Maka orang beriman disuruh puasa Ramadan biar menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah. Jadi kemuliaan orang itu dilihat dari maka yang bicara depan ibu pakai koko, pakai peci belum tentu paling mulia. Bisa jadi bapak ibu yang di depan saya di sisi Allah lebih mulia ketimbang saya. Jangan amin dong. Bukan contoh doang. Nah, yang amin semoga berangkat haji ya Allah. Apakah Ustadz jaminan surga? Nggak apa-apa, jangan gak enak. Enggak kan? Enggak kan? Dah, yuk sama-sama bareng-bareng. Qala Rasulullah. Atakum Ramadan
Syahrun mubarakun. Telah datang kepada kalian bulan apa nih? Yaitu bulan yang penuh dengan tapi dalam hadis mengatakan mubarakun. Apa tadi? Tapi dalam Quran surat ke-796 disebut barokatun. Maka mubarakun barokatun, biar gampang kita nyebutnya maka Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Sama-sama. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan apa? Berkah artinya nambah baik. Berkah artinya nambah baik. Maka berapa banyak di bulan ini orang pada datang ke, maka kalau begitu bulan ini nambah kebaikan. Jadi kalau ada yang tanya apa itu berkah, sama-sama, apa itu berkah? Pilih mana Pak? Kaya enggak berkah, miskin berkah. Ustaz sabar. Nah, yuk terakhir nih. Ciri orang yang bertakwa. Angkat suaranya. Suratnya ketiga, 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah menuju ampunan. Mulai. Jadi kalau begitu masalah ampunan jangan ditunda, harus disegerakan. Ala ajalatu minasyaiton, tergesa-gesa adalah sifatnya setan. Jangan ke saya banget matanya Pak Faisal. Saya ulangi lagi ya. Tergesa-gesa adalah sifat siapa tadi? Sekarang handphonenya taruh dulu ke depan dulu. Tergesa-gesa sifatnya, tapi dalam Quran disuruh bersegeralah. Kok agak bertentangan? Sebenarnya tidak. Mencuri boleh apa enggak? Tidak. Kecuali mencuri salam. Maka Pak Faisal ngucapin salam ke saya, Assalamualaikum. Saya enggak fokus, dijawab sama Pak Trio, Waalaikumsalam. Namanya mencuri salam. Rakus enggak boleh. Tapi boleh enggak rakus menuntut ilmu? Boleh. Tergesa-gesa enggak boleh dalam Islam. Kecuali terburu-buru enggak boleh. Kecuali ampunan. Taubat. Enggak boleh tergesa-gesa kecuali bayar utang. Enggak boleh terburu-buru kecuali nyuburi jenazah. Enggak boleh terburu-buru kecuali menyuguhi tamu. Enggak boleh terburu-buru kecuali memenuhi panggilan azan. Dan enggak boleh buru-buru kecuali takjil membatalkan. Jadi kalau begitu enggak boleh terburu-buru. Di antaranya yang boleh adalah apa tadi? Taubat. Masa muda sebelum tua, masa sehat sebelum sakit, masa kaya sebelum miskin, masa luang sebelum sempit, dan terakhir hidup sebelum apa? Mati. Maka disegerakan. Bareng-bareng. Wajannatin arduha as-samawatu wal ard uiddat lil muttaqin, dan bersegeralah menuju surga, yang mana surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Dihafalkan. Dan bersegeralah menuju yang mana surga itu luasnya seluas. Untuk siapa? Pertama, satu aja ya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i. Yang pertama ciri orang bertakwa yang dijamin surga, dan tujuan akhir orang yang berpuasa dan orang yang paling mulia di sisi Allah, yaitu yang bersedekah di kala lapang dan sempit. Yang bersedekah di kala lapang, dan maka kalau begitu perintah sedekah bukan hanya untuk orang, tapi juga untuk orang. Wahibbul ghaniyal karim. Allah suka sama orang kaya sedekah, tapi lebih disukai orang
yang sedekah. Orang kaya sedekah itu, tapi orang miskin sedekah. Allah benci orang miskin pelit, lebih benci lagi udah kaya. Maka pengen tahu ciri orang bertakwa, yaitu rajin. Tutup ya dari saya. Terakhir ya. Ini kanan. Ini kiri. Sini. Al-jahilu. Apa tuh jahil? Anta jahil. Jahil, bukan bakhil. Jahil. Anta jahil, kamu bodoh. Makanya tangan saya nggak ke sana. Ke sana. Sini ya, apa tadi jahil? Bodoh. As-sakhiyu, dermawan. Yang kanan orang bodoh yang dermawan. Sama-sama. Orang bodoh yang dermawan. Kiri, abid, ahli ibadah. Alim, berilmu. Kalau berilmunya banyak namanya ulama. Apa tadi? Abid, apa artinya? Ahli ibadah. Alim, berilmu. Bakhil, pelit. Ke tangan saya ya. Orang bodoh yang sama-sama. Orang bodoh yang ahli ibadah dan orang berilmu yang pelit. Lebih mulia mana? Sama-sama. Orang bodoh yang lain diam. Faisal, angkat suaranya. Faisal, angkat suaranya. Kanan saya orang yang pakai jaket merah. Orang ahli dan tapi pelit. Pasti apa, Pak? Kunci. Miftah apa? Miftahuddin. Kunci agama. Kunci membuka agama dengan ilmu. Kalau Faisal raja. Kalau Trio Susanto. Udah ngaji lagi ya. Ngaji lagi ya. Ke saya. Kan korma segini nih. Nih. Apa nih? Korma. Nggak boleh begitu sama Ustadz Kualat nantinya. Ya. Kan segini korma nih. Bener nggak nih? Kormanya saya belah. Yang separoh buat Pak Miftahuddin. Panggilannya apa? Ucok. Kan separoh nih. Benar apa enggak? Yang separoh buat siapa? Pak Miftah. Maka apa yang terjadi? Nabi bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamroh. Lindungilah dirimu dari api neraka meskipun cuma separoh kurma. Separoh kurma melindungi dari api neraka, apalagi satu box isinya makanan yang dimakan oleh orang yang masa puasa makan berbuka, ya. Maka kalau begitu, pahala yang paling besar diantaranya selain baca Quran adalah memberi makan orang yang berbuka puasa. Maka orang yang berbuka puasa kita berikan makan, dapetin pahala dia. Semangat baca Quran, semangat bersedekah, semangat sholat sunat taraweh, jangan lupa menjaga hati. Ibu tolong jangan lepas dari jilbabnya, karena khawatir bisa mengurangi nilai pahala puasa. Maka ketika Ustadz putar balik, depan mobil Ustadz ada wanita pakaian segini, sampai terngiang sampai sekarang. Motornya Scoopy. Kira-kira tadi saya lihatnya lama apa sebentar? Nggak boleh begitu Pak, lagi puasa ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'an. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an.
Allahumma akrimna bi karamatil Qur'an. Allahumma adkhilnal jannata bi syafaatil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebentar. Ramadan artinya apa? Alhamdulillah ya Allah. Apa nama puasa wajib sebelum adanya Ramadan? Masya Allah, luar biasa. Siapa yang disebut mulia dari Bapak yang mulia, dari Bapak yang mulia, dari Bapak yang mulia, yaitu Nabi. Apa Karim, istri ambil uang suami tanpa izin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga berkah ya Pak. Semoga sehat selalu Bapak Faisal. Maafkan sama-sama. Sehat ya. Semoga berkah ya. Ya Allah, semoga panjang umur sehat. Semoga berangkat haji, berangkat umroh ya Allah. Semoga mudah urusannya ya Pak. Semoga Bapak mudah urusan. Semoga tambah rezeki, mudah urusan ya Allah. Semoga berkah selalu ya Pak. Semoga sehat selalu. Ya Allah, semoga berangkat umroh ya Allah. Semoga berkah ya Allah. Oke, sama-sama ya. Semoga berkah selalu ya. Semoga tambah rezekinya, mudah urusannya ya. Sama-sama. Amin, amin ya Allah. Semoga sehat Bapak. Amin, amin. Semoga tambah rezeki. Pak pamit semua ya Pak. Semoga tambah rezekinya ya. Semoga mudah urusannya ya. Assalamualaikum.